Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Dalam rangka untuk mengembangkan suatu kelas yang berkarakter, kita pahami dulu unsur-unsur yang terlibat dalam keberhasilan pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Unsur tersebut meliputi guru, siswa, dan proses di dalam kelas. Guru merupakan hal yang terpenting dalam sebuah pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Karena guru mempunyai banyak peran dalam sebuah proses pendidikan, bukan hanya sebagai seorang pendidik dan pengajar, tetapi guru juga sebagai pembentuk karakter dan pembangkit pandangan serta kreativitas. Jadi maksudnya di sini adalah guru harus bisa memberikan motivasi dan mampu memberikan pandangan yang positif agar terbentuk peserta didik yang berkarakter. Guru juga harus bisa mengembangkan respon yang efektif untuk membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif di ruang kelas. Jika guru mampu melakukan hal tersebut, maka ruangan kelas pun akan menjadi sebuah ruang kelas yang berkarakter. Jadi guru itu tidak hanya sekedar mendidik, tapi juga memberikan atau menanamkan nilai-nilai positif pada siswa, karena guru merupakan role model bagi para siswanya. Untuk itu, guru seharusnya mengokohkan karakter dirinya dalam membangun karakter para siswa. Dan ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan oleh para guru dalam membangun karakter siswa. Yaitu yang pertama, menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya siswa itu menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh yang terbaik. Yang kedua, menjadi apresiator. Sebagai guru, hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang penting. Namun, juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa itu juga perlu. Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengapresiasi usaha siswa tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang didapatkan. Misalnya dengan memberikan pujian bagi siswa yang datang awal, kemudian rajin mengerjakan tugas atau bersikap baik selama di sekolah. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Ada baiknya dalam setiap pelajaran, guru juga menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran hidup. Keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun. Contohnya, jika guru datang terlambat, salah dalam mengoreksi jawaban siswa. Mungkin terkadang ada rasa gengsi, tetapi tetap harus dilakukan karena itu bisa menjadi pelajaran yang baik pada siswa. Kelima, mengajarkan sopan santun. Tidak jarang guru menemui siswa yang bersikap tidak sopan hanya karena mereka tidak tahu bagaimana cara bersikap yang baik dan benar. Atau malah mereka selama ini mencontoh sikap negatif orang di sekitarnya, sehingga mereka menganggap itu sebagai hal yang lumrah. Ada baiknya ketika ada siswa bersikap kurang baik atau kurang sopan, guru berperan untuk mengoreksi sikap tersebut. Jangan dimarahi, tetapi cukup mengingatkan saja bahwa sikapnya itu kurang baik dan berikanlah alternatif tindakan lain yang lebih positif. Yang keenam adalah memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Cara sederhananya bisa dengan membuat tugas kelompok dan memastikan setiap anggota mempunyai kesempatan sebagai ketua kelompok. Yang ketujuh adalah berbagi pengalaman inspiratif. Tidak ada salahnya sesekali menceritakan pengalaman personal yang dimiliki guru untuk dibagikan kepada para siswa. Tidak harus cerita yang hebat untuk menginspirasi, sekecil apapun pengalaman yang diceritakan tetap bisa menjadi pembelajaran yang berguna untuk para siswa.
Kemudian unsur yang selanjutnya adalah unsur siswa. Siswa pun harus ikut serta membantu guru untuk berperan aktif dalam sebuah pengembangan ruang kelas berkarakter. Guru tidak akan berhasil membuat ruang kelas menjadi berkarakter jika peserta didiknya bersikap acuh dan tidak aktif oleh apa yang diberikan oleh seorang guru. Unsur yang terakhir adalah proses di dalam kelas. Sebuah ruang kelas yang berkarakter juga terbentuk dari sebuah proses yang terjadi di dalam kelas tersebut. Suatu proses yang baik dan menarik akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa dalam sebuah ruangan kelas. Nah, unsur-unsur yang tadi yang telah disebutkan harus berkolaborasi agar dapat terciptanya kelas yang berkarakter. Dalam sebuah sekolah atau fasilitas pendidikan perlu adanya ruang kelas berkarakter yang dikelola dengan baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan guna mengembangkan sebuah ruang kelas yang berkarakter adalah sebagai berikut. Ada membuat ruang kelas nyaman dan bersih, mengatur tata letak perabotan sebaik mungkin, membuat situasi kelas tenang dan nyaman, pengecekan absensi peserta didik secara berkala, menyampaikan materi dengan baik, memberikan tantangan, membuat kelompok diskusi, mengajak peserta didik berinteraksi, menggunakan sarana dan prasarana sekolah yang modern, dan memberikan penghargaan atau hadiah. Membuat ruang kelas nyaman dan bersih, hal ini merupakan hal sederhana tetapi penting dalam sebuah kelas. Jika ruangan kelas nyaman, maka peserta didik akan lebih mudah untuk menerima hal yang baik dalam pembentukan karakternya. Pengaturan tata letak perabotan yang sebaik mungkin juga merupakan hal yang sederhana tapi penting bagi kegiatan pendidikan. Karena jika perabotan terlihat rapi, maka pandangan dan pikiran juga akan terasa nyaman, sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. Hal ini akan membuat situasi kelas yang tenang dan nyaman. Situasi kelas yang tenang dan nyaman diperlukan guna membantu peserta didik untuk bisa berpikir lebih baik dalam penerimaan materi. Hal ini diartikan proses pelajaran tetap berlangsung secara aktif, tetapi tidak menimbulkan suatu kericuhan dalam ruangan kelas. Pengecekan absensi peserta didik secara berkala juga penting dilakukan untuk mengetahui peserta didik yang sering tidak hadir agar cepat diketahui apa penyebabnya dan solusi untuk menanggapi hal tersebut. Materi dalam sebuah pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar guna menambahkan kompetensi peserta didik. Maka dari itu, menyampaikan materi itu harus dilakukan dengan baik dan semenarik mungkin agar peserta didik cepat tanggap terhadap materi yang disampaikan. Kemudian di dalam kelas juga tantangan diperlukan untuk melatih peserta didik dan untuk mengetahui seberapa paham peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Hal ini juga akan membentuk karakternya di dalam kelas. Membuat kelompok diskusi merupakan suatu kegiatan yang dapat diberikan oleh guru dalam rangka untuk mengetahui karakter masing-masing dari peserta didik. Mengajak peserta didik berinteraksi juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara peserta didik untuk berinteraksi dengan guru maupun dengan orang yang lebih tua. Ini dapat melatih bahasa dan juga kesantunan peserta didik untuk pembentukan karakternya menjadi lebih baik. Kemudian, menggunakan sarana dan prasarana sekolah yang modern itu dapat memberikan motivasi yang baik ataupun pengaruh yang baik terhadap karakter peserta didik. Yang terakhir adalah kegiatan memberikan penghargaan atau hadiah. Sesekali seorang guru harus juga memberikan suatu hadiah dalam rangka untuk memicu semangat peserta didik agar bisa belajar untuk lebih baik. Nah, itu merupakan salah satu penjelasan dari strategi pengembangan ruangan kelas.
Jadi, kita dapat simpulkan bahwa strategi pengembangan ruangan kelas yang berkarakter dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pengelolaan kelas, yang kedua adalah mewujudkan guru yang dapat ditiru, kemudian cinta lingkungan yang kondusif, dan yang terakhir adalah menumbuhkan disiplin peserta didik. Ini merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan kelas. Silahkan dibaca ya. Ini merupakan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya guru baru pada pertemuan pertama dengan peserta didik di dalam kelas. Silahkan dipelajari ya. Oke, sekian materi pada pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.